Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Hari ini sebelum kita mengawali segala pekerjaan kita mau diperdengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita di dalam doa kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita sebelum kita mengawali segala pekerjaan kita hari ini, yaitu yang terambil dari Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, inilah yang disebut dengan amanat agung Kristus Yesus. Sebelum Yesus pergi ke sorga, Dia memerintahkan kepada kita, yaitu supaya kita mau memberitakan Injil kepada seluruh dunia, kepada seluruh makhluk. Ingat, kita diciptakan Tuhan bukan hanya sekedar hidup, tapi kita sudah diselamatkan, dan keselamatan itu harus kita bawa kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Tuhan mau supaya setiap orang itu boleh diselamatkan. Sebanyak mungkin orang-orang harus dibawa kepada kerajaan Allah dan diselamatkan oleh Tuhan. Sebanyak mungkin orang-orang harus bisa percaya kepada Yesus Kristus. Dan ini menjadi tugas kita untuk memberitakan Injil itu sendiri. Kitalah menjadi petugas-petugas Tuhan itu. Semuanya kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Setiap orang-orang yang diselamatkan itu harus mempunyai gairah dan tanggung jawab, semangat untuk memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara, saya yakin ketika kita bahagia, kita sukacita karena kita sudah diselamatkan, maka kita pasti bergairah dan semangat untuk juga memberitakan Injil itu kepada setiap orang. Dan kita boleh melakukannya sesuai dengan bidang kita masing-masing. Sebagai penginjil, dia harus pergi menginjili. Itulah tugas penginjil. Menjangkau orang banyak. Itu. Setelah dia diselamatkan, setelah dia orang-orang itu boleh percaya, maka dia harus digembalakan, yaitu ada gereja, dan itu adalah pendeta ya atau gembala yang menggembalakan mereka, meneguhkan mereka supaya mereka benar-benar percaya dan sungguh-sungguh percaya dan menerima keselamatan itu sendiri. Nah, bagaimana dengan kita yang tidak memiliki status pendeta atau penginjil? Apakah kita bisa menginjili? Bisa, dan kita harus menginjili. Ya kan, penginjilan yang dilakukan oleh orang-orang yang biasa awam itu biasanya dilakukan dengan apa? Bukan dengan verbal, tapi dengan sikap, tindakan, kelakuan, cara kita, hidup kita. Ya, kita harus menunjukkan sikap kita yang penuh dengan kasih, ramah, ya, menjadi orang yang baik dan juga benar. Itu dimanapun kita berada, sebagai apapun kita, sebagai PNS, tentara, polisi, menjadi medis, dokter, perawat, dan guru, dan apapun pekerjaan kita, baik itu pengusaha dan menjadi buruh juga, kita harus menunjukkan bahwa kita itu adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang baik, orang yang benar, orang yang penuh kasih, orang yang ramah, orang yang selalu memberikan perhatian kepada orang lain, sehingga orang lain melihat bahwa luar biasa mereka. Menjadi seorang guru, dia guru yang baik, benar. Ya kan, dedikasinya tinggi. Menjadi TNI, polisi, dia tidak mau korup. Menjadi pejabat negara juga dia menjadi orang yang benar. Ya kan? Sehingga orang bisa melihat, dan ini menjadi gaya kehidupan orang-orang yang percaya. Orang melihat dia, wah ini luar biasa. Benarlah ini orang-orang yang diselamatkan. Siapakah yang menjadi Tuhannya? Yesus. Maka banyak orang akan bisa selamat. Ingat, justru banyak orang bisa diselamatkan karena apa? Karena sikap yang baik, teladan, contoh yang baik yang kita lakukan. Nah, itulah menjadi tugas kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga menjadi acuan buat kita, karena Yesus mau supaya setiap orang bisa diselamatkan. Kitalah agen-agennya sebanyak mungkin. Artinya ketika kita yang disuruh diperintahkan Tuhan Yesus semangat, maka semakin banyak orang yang diselamatkan. Tergantung juga kepada kita. Sebenarnya Yesus juga bisa dengan sendirinya Tuhan menjadikan orang menjadi apa? Menjadi orang percaya. Tapi dia pakai kita. Makanya saudara-saudara, kalau kita lihat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38, 39 dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu.
Bagi kamu, bagi aku, dan bagi anak-anak kita, keluarga kita. Ingat, kita orang tua harus menjadikan anak kita juga menjadi penginjil, pembawa misi. Tugas kita menjadikan anak kita itu benar-benar bertanggung jawab juga, memiliki rasa semangat, gairah untuk memberitakan Injil kepada orang. Tapi saudara-saudara, bukan hanya itu. Bukan hanya bagi keluarga kita saja, tapi juga bagi orang-orang yang lain, ya, yang masih jauh dikatakan di sini. Dan bagi orang yang masih jauh, jauh itu ungkapan bukan hanya mengungkapkan soal jarak, tapi juga ungkapan apa? Soal hati yang belum terbuka, yang masih tertutup, masih apa? Masih tidak suka, bahkan menolak Injil itu sendiri. Makanya yang dikatakan oleh Yohanes tentang dunia yang disebutkan ini, pergilah ke seluruh dunia. Yohanes memandang bahwa dunia itu bukan soal geografis saja, tapi soal orang-orang yang masih tidak menerima Kristus itu sendiri. Orang-orang yang menolak Kristus itu. Makanya saudara-saudara, Yesus mengatakan dia mengutus kita ke tengah-tengah serigala. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, banyak orang yang membenci kita, tidak suka dengan kita, bahkan menolak kita. Tapi ingat, jangan takut. Nah, kadang-kadang kan kita ketika memberitakan Injil, menyampaikan Injil kepada orang-orang yang tidak satu agama, apalagi orang-orang yang radikal, teman-teman kita yang radikal, kita takut. Nah, saudara-saudara, Yesus sudah mengingatkan kita, jangan takut kepada orang-orang yang hanya bisa mengambil membunuh tubuh. Tapi takutlah kepada Tuhan yang bukan saja bisa mengambil nyawamu, tubuhmu, tapi juga mencampakkan rohmu ke dalam neraka. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Tetapi kalaupun kita mengalami pergumulan, Tuhan menyertai kita. Rasa sakit itu tidak akan menjadi sakit yang luar biasa, sekalipun sampai kita mati, karena Kristus menguatkan kita. Gitu. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, mari kita memberitakan Injil. Itu menjadi tugas kita. Ingat, kita dipanggil, diciptakan oleh Tuhan, diberikan di tengah-tengah dunia ini, ya kan? Untuk apa? Untuk menjadi pemberita Injil itu sendiri. HKBP sebenarnya gereja yang luar biasa untuk memberitakan Injil. Dari zaman ketika kita masih dibimbing oleh RMG atau FEM, ya kan? Dengan gereja Mission Batak kita, ya, itu luar biasa. Dari tahun 1899, ya, kita sudah pergi ke Pulau Rupat, Ora Suku Sakai, banyaklah, termasuk sampai ke suku Sengo di Malaysia, ya kan, Mentawai juga. Sampai tahun 1970 kita itu luar biasa. Tetapi tahun 80-an sejarah itu menjadi puing-puing. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita kembangkan kembali. Kalau Anda sadar bahwa tugas kita semua sadar bahwa itu menjadi tugas kita, maka semangat yang baru untuk menginjili Tuhan, menginjili orang-orang percaya, menyampaikan Injil Tuhan Yesus kepada setiap orang sehingga orang diselamatkan, pasti kita akan kuat. Makanya oleh karena itu saudara-saudara, apalagi termasuk YouTube ini juga. YouTube ini adalah YouTube pemberitaan Injil, ya, supaya setiap kita boleh membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita saja dulu. Makanya selalu saya mengingatkan supaya subscribe dan pencet notifikasinya. Karena apa? Supaya ketika firman Tuhan ini diupload ke YouTube, lantas Bapak Ibu Saudara-saudara sudah bisa menerimanya, dan Anda bertugas untuk membaginya. Supaya apa? Supaya setiap orang boleh mendengarkan firman Tuhan dan diselamatkan. Kita sudah bagian orang yang menginjili orang-orang banyak. Bagikan saja di Facebook kita. Ada banyak orang yang belum mendengarkan firman Tuhan di situ. Mari bagikan itu supaya orang-orang itu juga mendengarkan firman Tuhan sehingga mereka diselamatkan. Luar biasa, Yesus menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita, dan dia menyerahkan dirinya untuk menebus kita. Mati di kayu salib, mati dan menang. Ingat, mati dan menang. Sehingga Yesus sudah mengalahkan dosa-dosa kita dan kematian. Jadi karena itu jangan takut lagi. Semangat saja dalam hidup ini. Beritakan firman Tuhan, beritakan Injil. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan Injil-Mu kepada kami sehingga kami boleh disemangatkan, digairahkan kembali supaya kami juga menjadi aktif memberitakan Injil kepada setiap orang. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap semangat.
Sampai ketemu hari Senin. Tuhan Yesus memberkati.